Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan kekayaan. Ya, tadi malam kita menginap di rumah peristirahatan Bank Indonesia teman-teman, Jalan Setiabudi, Bandung. Dan ternyata pelayanannya sangat memuaskan. Terima kasih kepada rumah peristirahatan Bank Indonesia telah mengizinkan kami menginap di sini sehingga kami dapat tidur dengan lelap. Kita akan sarapan di Geger Kalong, nyari tempat sarapan. Nanti kita akan masuk ke kiri nanti. Jalan Setiabudi Bandung berada di jantung kota Bandung, yakni tepatnya berbatasan dengan Jalan Ciamplas dan Jalan Sukajadi di sebelah selatan, yang akan mengantarkan pengunjung menuju alun-alun kota Bandung. Sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Lembang yang akan mengantarkan pengunjung menuju ke tempat wisata alami yang instagramable. Di sana Pak, rencananya tuh yang keluarga itu di sini tuh. Mantap, gedungnya kan bagus tuh. Ini di Isola tuh. Kita foto di sini nanti. Selain kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Jalan Setiabudi ini, teman-teman, terdapat kampus Universitas Pasundan dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung. NHI itu biasanya dibilangnya dengan NHI atau NHI. NHI ini teman-teman, bagi yang belum tahu singkatannya, itu adalah National Hotel Institute ya teman-teman. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke kawasan UPI. Kita akan coba explore UPI sebisa kita explore. Kita akan parkir di pinggir rektorat ya teman-teman, di pinggir gedung Isola. Bangunan Villa Isola atau gedung Isola yang kini beralih fungsi menjadi kantor rektorat Universitas Pendidikan Indonesia ini berdiri di utara kota Bandung, tepatnya di Jalan Setiabudi nomor 244 Bandung. Kita sudah tiba di gedung parter UPI. Di depan ini nih, lewat ini, tapi yang bagus mah lewat terowongan. Nah, ini adalah terowongan fenomenal teman-teman. Pasti setiap mahasiswa UPI pernah lewat ke terowongan ini teman-teman. Sekarang kenapa Villa Isola itu disebut sebagai gedung parter juga teman-teman? Karena ternyata di depan Villa Isola ini, seperti kita lihat, terdapat taman yang disebut sebagai Taman Cinta atau sebut parter dalam bahasa Belanda, yang terdapat tempat duduk di sana. Ada juga kolam ikan, tengah-tengahnya ada air mancur teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas nih bagaimana sih sejarah daripada gedung Isola ini yang kini menjadi kantor rektorat Universitas Pendidikan Indonesia pada zaman dahulu kala. Oke teman-teman, gedung Isola ini namanya diambil karena lokasinya yang cukup jauh dari keramaian kota pada waktu itu. Kata Isola diambil dari kata isolasi mungkin ya. Nah, ternyata kata Isola itu diambil dari falsafat Baretti yang menempati villa tersebut, yaitu M isolo e vivo, yang artinya saya mengasingkan diri dan saya bertahan hidup. Bangunan karya Profesor Wolfgang Mahler ini merupakan salah satu ikon bersejarah dari kota Bandung, di mana gedung ini memiliki catatan mendalam terkait Perang Dunia, juga terkait dengan masa Perang Kemerdekaan di Bandung. Pada 16 Februari 1946, gedung Isola ditembaki dan dibom pasukan divisi India Inggris dan pasukan Belanda dengan alasan menyelamatkan para tawanan Belanda dan Inggris. Kemudian pada tahun 1951, dalam keadaan berantakan bekas perang, Villa Isola dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, juga namanya diganti menjadi Bumi Siliwangi. Universitas Pendidikan Indonesia didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 di Bandung. Diresmikan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran pada saat itu Mr. Muhammad Yamin. Semula bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru PTPG, didirikan dengan latar belakang sejarah pertumbuhan bangsa yang menyadari bahwa upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa merupakan bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Beberapa alasan didirikannya PTPG antara lain: pertama, setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, bangsa Indonesia sangat haus pendidikan. Kedua, perlunya disiapkan guru yang bermutu dan bertaraf universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan merintis terwujudnya masyarakat sejahtera. Kampus UPI ini memiliki akreditasi unggul oleh BAN PT.
Kemudian rankingnya ke-17 di Indonesia dan ranking ke-2787 di dunia versi Webometrics. UPI memiliki 8 fakultas untuk jenjang D3 dan S1 serta sekolah pasca sarjana. UPI juga memiliki 5 kampus yang tersebar di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sakit. Yang pertama ada Fakultas Ilmu Pendidikan, terdiri daripada jurusan Administrasi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus, Teknologi Pendidikan, Perpustakaan dan Informasi, PGSD Bumi Siliwangi, PG PAUD Bumi Siliwangi, dan Psikologi. Fakultas selanjutnya adalah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, Ilmu Pendidikan Agama Islam, Manajemen Resort and Leisure, Manajemen Pemasaran Pariwisata, Manajemen Industri Catering, D3 Survei Pemetaan dan Informasi Geografis, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Sains Informasi Geografi, dan Pendidikan Pariwisata. Fakultas selanjutnya adalah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, terdiri daripada jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Sunda, Inggris, Jepang, Arab, Jerman, Prancis, serta Korea. Selanjutnya Fakultas MIPA, terdiri daripada pendidikan matematika, fisika, biologi sama kimia, ilmu komputer, serta ada juga matematika, fisika, biologi, dan kimia murni, serta ada ilmu komputer murni, dan juga ada pendidikan ilmu pengetahuan alam, International Program on Science Education. UPI juga bersebelahan dengan DT sehingga kita bisa berkunjung ke Darut Tauhid untuk wisata rohani, teman-teman. Fakultas selanjutnya adalah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, di mana terdiri pada pendidikan teknik arsitektur, teknik bangunan, teknik elektro, teknik mesin, kesejahteraan keluarga, tata boga, tata busana, teknik elektro, teknik sipil, teknologi agroindustri, arsitektur murni, teknik otomotif, teknik logistik, dan teknik otomasi industri dan robotika. Kemudian fakultas selanjutnya adalah Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, terdiri pada jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga, PCKR, PGSD Pendidikan Jasmani Bumi Siliwangi, Ilmu Keolahragaan, D3 Keperawatan EVOX, Kepelatihan Fisik Olahraga, dan Gizi. Fakultas selanjutnya adalah Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, terdiri pada jurusan Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Bisnis, Pendidikan Manajemen Perkantoran, Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Fakultas selanjutnya adalah Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, terdiri pada jurusan Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Seni Tari, Pendidikan Seni Musik, Desain, Bikin Komunikasi Visual, jurusan Film dan Televisi, serta jurusan Musik. Sedangkan kampus cabang UPI itu ada di Cibiru, terdiri pada jurusan PGSD UPI Kampus Cibiru, PG PAUD, Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru, Rekayasa Perangkat Lunak Kampus Cibiru, serta Teknik Komputer Kampus Cibiru. Ada juga UPI Kampus Sumedang, terdiri pada PGSD Pendidikan Jasmani UPI, D3 Keperawatan UPI, Keperawatan UPI S1, dan Industri Pariwisata UPI Kampus Sumedang. Sedangkan UPI Kampus Purwakarta terdapat PGSD, PG PAUD, Pendidikan Sistem Teknologi Informasi, Sistem Telekomunikasi, dan Mekatronika, serta Kecerdasan Buatan. UPI Kampus Tasikmalaya ada juga PGSD, PG PAUD, Kewirausahaan, Desain Produk Industri, dan jurusan Bisnis Digital. Dan yang terakhir Kampus Serang ada PGSD, PG PAUD, Pendidikan Kelautan dan Perikanan, serta Sistem Informasi Kelautan dan Logistik Kelautan. Seperti Universitas Negeri pada umumnya, UPI membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui 4 jalur, yaitu SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri UPI, dan jalur prestasi mahasiswa. Kabar gembira, UPI sudah menerapkan uang kuliah tunggal UKT berkeadilan yang bisa disesuaikan dengan tingkat ekonomi mahasiswa. Ada sekitar 8 tingkatan UKT bagi mahasiswa berdasarkan fakultas dan program studi yang dipilih. Kabar baiknya juga, di tahun 2023 UPI membuka jurusan kedokteran. Sebagai universitas negeri yang sudah terakreditasi, prestasinya memiliki kampus UPI sangat lengkap, dari ratusan ruang kuliah, ruang laboratorium penelitian, sampai balai bahasa yang dilengkapi sarana dan prasarana untuk mahasiswa belajar bahasa asing. UPI juga memiliki perpustakaan kampus dengan koleksi lebih dari 69.800 judul buku dan bisa diakses pukul 8 sampai pukul 5 sore. UPI juga menyediakan asrama mahasiswa dengan fasilitas memadai dan biaya rendah. Biaya untuk asrama mahasiswa UPI Bandung adalah 500.000 per bulan per mahasiswa. Naiknya lagi, setiap kamar asrama bisa ditempati sampai 3 orang. Gak cuma di UPI Bandung, fasilitas asrama ini juga bisa dinikmati di 5 kampus UPI lainnya. Buat kamu yang anaknya atlet banget,
UPI juga punya fasilitas olahraga yang lengkap, mulai dari gedung olahraga, kolam renang, lapangan sepak bola, sampai lapangan softball pun ada. Begitu juga dengan fasilitas seni untuk mendukung minat kreasi mahasiswa seperti teater terbuka pun disediakan. Fasilitas lain seperti masjid, training center, poliklinik, kantin yang hampir tersedia di seluruh fakultas, sampai balai pertemuan dengan kapasitas 2.000 orang juga ada di UPI. Kamu nggak perlu takut mati gaya kalau jadi mahasiswa UPI, karena di sini banyak banget UKM yang bisa menyalurkan bakat dan minat kamu. Organisasi mahasiswa seperti BEM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan ada lengkap di sini. Selain itu juga, UPI memiliki beberapa UKM seperti bidang penalaran, bidang olahraga, bidang keagamaan, bidang kesenian dan sastra, bidang minat khusus, bidang lingkungan hidup dan pencipta alam, bidang kesehatan, dan bidang kepemimpinan. Selain mencoba fasilitas asrama, juga banyak indekos khusus mahasiswa di sekitar UPI. Biaya per tahunnya cukup terjangkau, mulai dari harga 2 juta sampai dengan 10 juta. Tentunya sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan. Menurut informasi, kebanyakan indekos di sekitar UPI memang menerapkan pembayaran per tahun daripada per bulan. Kalau kalian masih kepo sama UPI, bisa banget kunjungi media sosial resmi UPI di Twitter, UPI Official, Instagram, UPI Official, dan Facebook Universitas Pendidikan Indonesia. Jangan malu buat bertanya ya, dan jangan patah semangat juga buat kejar UPI sebagai kampus impian kalian.